Kita ketemu lagi di online. eh, Kali ini saya akan menrefresh kalian tentang, sorry. Nah, masih ingat dan ini? Semoga kalian tidak lupa ya, eh, yang pernah saya tes kalian satu-satu. Mohon kalian pahami ini dan hafal ya, seperti danger zone dari 5 sampai 63 derajat Celcius. Kemudian the best temperatur untuk bakteri itu berkembang biak adalah 37 derajat Celcius, which is itu sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian suhu di 20 derajat Celcius sampai 50 adalah suhu yang bisa membuat bakteri itu cepat berkembang biak. Oke, kita lanjut sekarang. Food temperature. Chill food temperature, ingat, antara 1 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian fish dan seafood dari 0 sampai 1 derajat Celcius. Raw and cooked meat itu di 5 derajat Celcius atau di bawahnya. Kemudian all high risk food, Anda masih ingat dengan high risk food itu di 5 derajat Celcius atau di bawahnya. Kemudian suhu chiller atau refrigerator itu antara 1 sampai 4 derajat Celcius. High risk food apa aja? Ada yang masih ingat? High risk food itu adalah makanan yang umumnya mengandung protein. Jadi dia berisiko tinggi uh, terkena kontaminasi bakteri ya. Kemudian terlanjut ke frozen food temperature. Berapa suhunya? Ada yang ingat? Oke. Minus 18 derajat Celcius atau di bawahnya. Kemudian freezer Anda juga harus beroperasi di suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian cooking food temperature mencapai 75 derajat Celcius selama 30 detik atau 70 derajat Celcius selama 2 menit. Kemudian tuh stew food harusnya dia mencapai suhu mendekati 100 derajat Celcius. Ya, sama dengan boiling water yang harus mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian untuk reheating food temperature, reheating food adalah memanaskan kembali makanan yang sudah jadi. Itu adalah sama seperti tadi adalah 75 derajat Celcius untuk 30 detik. Ya. Kemudian hot holding temperature ini biasanya terjadi pada buffet ya, yang harus kita perhatikan karena biasanya di buffet terdapat banyak makanan, kemudian kita tidak maintain suhunya. Suhunya adalah di atas 63 derajat Celcius. Jadi tetap batasannya di danger zone ya, untuk yang hot holding. Jadi makanan yang panas untuk di buffet itu suhunya harus di atas dari 60 derajat, 63 derajat Celcius.
Kemudian cooling food temperature. Nah, cooling food temperature ini ada dua metode, itu blast chiller method, yaitu suhu dari 75 derajat Celcius setelah kalian masak harus dimasukkan ke dalam blast chiller selama 90 menit atau 1,5 jam agar mencapai suhu di 3 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu ini baru bisa kalian simpan dalam chiller. Itu baru aman. Kemudian metode kedua adalah ice bath method. Ice bath method ini adalah merendam dalam es. Jadi dengan waktu yang lebih panjang ya, dari 75 derajat Celcius untuk mencapai 20 derajat Celciusnya itu rentang waktunya adalah 2 jam. Tindakan ini 1,5 jam, tapi harus mencapai 3. Kemudian setelah itu esnya pasti akan mencair dan kalian harus mengganti dengan es yang baru. Agar sisa waktu lagi 30 menit dia dapat mencapai suhu di 5 derajat. Baru kalian bisa simpan. Caranya agar dari 75 derajat bisa mencapai suhu 20 dan 5 adalah sering-seringlah kalian mengaduk makanan tersebut agar suhunya merata dan cepat dingin. Jadi ingat, cooling food temperature, cooling food itu ada dua metode, yaitu blast chiller method dan ice bath method. Kemudian thawing food. Thawing food, ada yang masih ingat ya? Thawing food ini adalah bahan yang frozen, kemudian kita keluarkan agar dia esnya mencair dan segera bisa kita gunakan. Nah, caranya thawing ini ada satu dengan cooling running water, ya. Dua dengan meletakkan dia di dalam refrigerator, which is ini butuh waktu sekitar 24 jam. Dan satu lagi dengan microwave, tapi itu tidak direkomendasikan ya. Jadi yang paling aman adalah meletakkan bahan tersebut di dalam refrigerator karena itu menjaga suhu biar tetap aman. Jika emergensi, kalian bisa gunakan cool running water. Ya, jadi dengan menggunakan air mengalir, tapi harus cepat segera dimasak. Kalau tidak, nanti dia bakteri akan cepat masuk. Oke, sekian dulu video dari saya. Selanjutnya nanti kalian pelajari dan jawab kuisnya. Semua jawaban ada di slide-slide tadi. Terima kasih.